Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah Iqbal Zakaria. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3, Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu permasalahan yang sering muncul dalam lingkungan kampus, namun terkadang dianggap tidak terlalu diperhatikan atau dianggap sepele, yaitu perundungan. Jadi poin yang paling penting adalah sikap saling mendukung sebagai upaya pencegahan perundungan di lingkungan kampus. Banyak dari kita mungkin memiliki pengalaman melihat atau mendengar perundungan, baik dalam bentuk candaan yang berlebihan, komentar tentang penampilan, mempermalukan teman di kelas, atau membiarkan seseorang merasa tersisih di dalam kelompok. Perundungan tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik, namun yang paling sering terjadi adalah bentuk verbal dan sosial yang tidak langsung terlihat, namun memiliki dampak panjang pada kesehatan mental seseorang. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita tentu belajar setiap kata, setiap sikap, dan respon yang kita berikan kepada orang lain memiliki pengaruh. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, namun bagaimana pesan itu diterima dan dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, pencegahan perundungan sebenarnya sangat erat kaitannya dengan sikap dasar dalam komunikasi, yaitu sikap saling dukung dalam hubungan bersosial. Beberapa persoalan yang muncul di lingkungan kampus yang menjadi angkar munculnya perundungan. Persoalan yang pertama yaitu budaya diam atau rasa enggan terlibat. Dalam kehidupan kampus, tidak jarang ada mahasiswa yang melihat temannya diperlakukan tidak nyaman, namun memilih diam. Ada rasa ragu, rasa tidak ingin ikut terlibat atau menganggap hal itu bukan urusannya. Padahal ketika tidak ada yang mendukung, korban akan merasa semakin sendirian, sementara pelaku menganggap hal yang dilakukan bukan menjadi masalah. Saling mendukung bukan berarti harus menghadapi pelaku secara langsung, tetapi bisa ditunjukkan melalui hal-hal kecil seperti memberi respon yang menenangkan kepada teman, menemani teman yang menjadi sasaran candaan, atau menyampaikan pembicaraan ketika situasi sudah tidak tepat atau kondusif. Persoalan yang kedua, lingkungan yang tanpa sadar memberi toleransi pada perilaku merendahkan. Perundungan terus muncul karena lingkungan secara tidak langsung membiarkan perundungan terjadi. Misalnya ketika ada teman yang diejek karena tampil kurang percaya diri, banyak orang tertawa, sementara yang lain hanya diam meskipun melihat bahwa masalahnya tidak sehat. Ketika perilaku seperti ini dianggap biasa, perlahan-lahan terbentuklah budaya yang memperbolehkan perundungan. Lingkungan seperti ini tentu tidak ideal bagi mahasiswa yang seharusnya tumbuh dalam suasana akademik yang positif. Melihat persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, diperlukan langkah-langkah nyata untuk membangun suasana kampus yang lebih aman. Langkah-langkah yang pertama yaitu membangun budaya saling mendukung. Langkah berikutnya adalah membangun budaya saling mendukung. Sikap mendukung tidak harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan besar. Dukungan sederhana seperti membantu teman yang gelisah saat presentasi, memberikan ruang kepada teman yang merasa dicintai, atau memberikan teguran kecil ketika candaan mulai berlebihan. Sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendirian. Ketika dukungan menjadi kebiasaan, lingkungan kampus akan terasa lebih aman dan menghargai keberagaman karakter. Langkah-langkah yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kampus yang tidak mentoleransi perundungan. Lingkungan kampus yang sehat lahir dari kesadaran bersama. Setiap mahasiswa memiliki peran penting untuk tidak membiarkan perilaku yang menjatuhkan berkembang menjadi sesuatu yang dianggap lucu atau wajar. Ketika kita berani memberikan sinyal bahwa sebuah candaan mulai berlebihan, mulai tidak sehat, ketika kita memilih tidak ikut tertawa saat orang lain direndahkan, atau ketika kita mengalihkan suasana agar tetap positif, saat itu kita sedang membangun batas sosial yang jelas. Perundungan tidak memiliki tempat di kampus ini. Lingkungan yang tegas terhadap perilaku merendahkan akan membuat setiap orang merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya.
Pada akhirnya, pencegahan perundungan bukan hanya tentang menghentikan pelaku, tetapi tentang menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat. Ketika sikap saling mendukung menjadi kebiasaan dan dukungan menjadi budaya, perundungan akan kehilangan ruang untuk berkembang. Kampus akan menjadi tempat yang aman untuk belajar, berpendapat, dan bertumbuh tanpa rasa takut dinilai atau dipermalukan. Sebagai penutup, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk memulai menanamkan sikap saling mendukung dalam interaksi sehari-hari. Mulailah dari hal yang paling sederhana, cara kita berbicara, cara kita bercanda, dan cara kita merespon teman yang sedang menghadapi tekanan. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin materi saya kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.